Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'du. Pemirsa, saudara-saudariku dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program Aku Suka di hari ke-24 Ramadan di tahun 1441 Hijrah. Dan seperti biasa, kita mengawali jumpa kita dengan bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga seluruh aktivitas ibadah kita dari hari pertama Ramadan sampai dengan hari ke-24 ini berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penerimaan terbaik. Pun demikian, kita juga bermohon kepada Allah, semoga Allah berkenan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kita dan mengampuni dosa-dosa yang pernah kita perbuat sejak kita balik sampai dengan detik di hari ke-24 di bulan Ramadan di tahun ini. Ada yang sangat menarik dari tautan janji Rasulullah SAW berdasar petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan spesial terkait sandingan ini dengan amal ibadah yang ditunaikan di bulan Ramadan saja. Jadi hal yang menarik ini hanya diberikan di bulan Ramadan, datang setiap tahun, dan umumnya bersanding dengan amalan-amalan yang kita kerjakan saat beribadah di bulan Ramadan. Hal istimewa ini nampak pada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maghfirah dan rahmat yang Allah berikan kepada setiap hamba-hamba yang beriman. Bila kita perhatikan dengan seksama, teman-teman sekalian, kita bisa dapatkan bahwa beberapa ragam ibadah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam narasi hadis-hadis beliau, seperti qiyam salat di malam Ramadan, kemudian bahkan siam puasa di hari-hari Ramadan, bahkan fenomena malam Al-Qadar yang bila kita dapati dan beribadah di dalamnya, sangat menarik bahwa salat malam yang kita tunaikan di malam-malam Ramadan, puasa siam yang kita tunaikan di siang Ramadan, fajar sampai dengan ke maghrib, kemudian bahkan bila bertepatan ibadah kita dengan malam Al-Qadar, kesemuanya ini tidak lepas dengan sandingan maghfirah, ampunan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Kita telah sebutkan di awal-awal jumpa kita tentang hadis-hadis terkait dengan amalan ini semua. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mampu menunaikan qiyam khusus di malam-malam Ramadan, ditunaikan dengan penuh keikhlasan karena Allah, kekuatan imannya, ya, apa yang dia dapatkan? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dia akan mampu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosa yang dulu pernah ia kerjakan sampai detik itu. Demikian pula dengan siam, man shoma ramadhana, redaksi yang serupa, hanya berbeda qiyam dan siam. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menunaikan puasa Ramadan dengan penuh keimanan karena Allah, ketulusan hati, mengoreksi diri pada saat itu, berpeluang diampuni dosa-dosanya dari sejak dulu sampai dengan detik dia puasa itu. Demikian dengan hadis terkait dengan malam Al-Qadar. Bahkan belum basah ya lisan kita mengkaji ini di pertemuan-pertemuan yang lalu.
Nabi bersabda, man yaqum lailatal qadri, riwayat lain man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang bangun di malam Ramadan bertepatan malam itu dengan al-qadar, ya, lalu dia bangun menunaikan salat, dia kerjakan karena Allah, tulus ikhlas mengoreksi dirinya, maka dia berpeluang diampuni seluruh dosa-dosa yang pernah dia kerjakan sampai detik dia menunaikan qiyam itu di malam Al-Qadar. Nah, jika tawaran ini dari mulai malam, siang sampai berjumpa dengan Al-Qadar selalu disandingkan, ya, dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa ampunan ini begitu spesial. Ini menunjukkan bahwa rahmat Allah itu sangat mahal. Ya, jadi kalau Anda ingin mendapatkan rahmat ini, sampai rahmat dimaksud disandingkan dengan malam Al-Qadar. Ini pun kita buru karena belum tentu tahu di mana malam Al-Qadarnya. Ya. Atau skalanya kita turunkan sedikit untuk mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala yang spesial sifatnya. Ya, saya katakan spesial karena ini disandingkan dengan amalan khusus tahun sekali, Ramadan saja. Baik qiyam ataupun siamnya. Di luar Ramadan pun ampunan Allah terbentang luas, tak pernah disekat oleh apapun kecuali dihijab oleh kematian. Wafat, selesai. Sebelum wafat ada peluang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena ini disebutkan, disandingkan dengan waktu yang spesial, amalan spesial, maka ampunan ini pun menjadi spesial bagi kita umat Islam karena langsung dibentangkan oleh Allah melalui lisan Rasulullah di waktu dan momentum yang sangat mulia. Nah, sekarang pertanyaannya, kita memiliki dua persoalan di sini. Satu, dari sekian salat yang telah kita tunaikan di malam Ramadan dan siam yang telah kita lakukan sampai hari ke-24 ini. Artinya kalau qiyam sudah 24 kali kita qiyam. Kalau siam ini pun hari ke-24, 24 kali kita menunaikan puasa. Malam Al-Qadar belum tahu kita dapatkan atau tidak. Wallahu a'lam. Kita ukur dengan dua saja dulu. Jadi kalau kita tiap malam minta ampun, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Siang kita juga mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sampai hari ke-24 ini, dari mana taunya kalau dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Secara singkat, apa ukuran diraihnya ampunan Allah Subhanahu wa taala oleh setiap hamba? Ukurannya apa? Tandanya apa? Indikatornya apa? Ya, kalau secara singkat kan pemahamannya begini. Kita berusaha puasa, salah satunya supaya diampuni dosa kita. Selain mendapatkan pahala. Karena janjinya ada di situ. Kita qiyam malam, kita kerjakan dengan sifat tarawih itu. Salah satunya supaya diampuni dosa kita. Sekarang sudah hari ke-24. Tarawih sudah 24 kali. Siam sudah 24 kali. 24 hari kita kerjakan. 24 malam kita lakukan. Pertanyaannya, apakah selama sampai 24 ini? Apakah selama sampai 24 ini dosa kita sudah diampuni? Apa tandanya dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala? Manfaat pembahasan ini akan menjadi penting untuk menentukan sisa 6 hari ke depan. Ya. Kita akan keluarkan ukuran dari Al-Qur'an, ukuran dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika ukuran ini telah kita raih, maka kita pertahankan pola ibadah kita sampai 6 hari ke depan sehingga stabil ibadah kita sampai selesai Ramadan, dan stabilitas ini akan memberikan manfaat pasca Ramadan. Orang yang stabil ibadahnya saat Ramadan, maka itu akan memberikan pengaruh kepada dirinya. Dia akan memiliki, dalam hadis disebutkan junnah namanya, perisai yang menjaga dia dari perbuatan maksiat, ya, sampai dengan 11 bulan berikutnya sampai ketemu Ramadan lagi. Ya, dan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala petunjuk disebut dengan hudan. Hudan ini salah satu maknanya diberikan kenikmatan untuk ibadah. Sehingga nanti pasca Ramadan akan ada perbedaan dengan sebelum Ramadan. Baik, sebaliknya jika sampai hari ke-24 ini tanda dimaksud belum ada, ukuran ini belum tampak, ukuran ampunan dari Allah Subhanahu wa taala belum hadir, maka 6 hari ini kita maksimalkan mumpung masih ada Ramadannya.
Ya. Sebab kalau Ramadan sudah tuntas, belum tentu kita temukan orang yang semangat sholat malam lagi. Ya, karena belum tentu kita temukan, makanya orang yang bangun malam itu jadi sedikit, yang istighfar pun jadi minim. Ya, demikian pula yang puasa, apa bisa ditemukan puasa setiap hari selama sebulan? Belum tentu. Ya, paling kuat puasa Daud, sekarang puasa, besok tidak. Selanjutnya puasa, selanjutnya tidak. Atau Senin sampai dengan Kamisnya, itu pun tidak Selasa, Rabu, Kamis. Ya, Senin, Selasa tidak, Rabu tidak, baru Kamis. Dikenal dengan puasa Senin Kamis atau Ayyamul Bid, menunggu pertengahan bulan. Ya, belum tentu kita mendapatkan anugerah seperti kita rasakan sekarang. Ya, karena itu dengan cepat teman-teman sekalian, apa ukuran bagi seseorang yang telah menerima ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil beberapa turunan dari ayat-ayat Al-Quran. Kita keluarkan dulu misal Quran surah ke-5 Al-Ma'idah ayat ke-39. Ya. Sudah? Quran surah ke-5 Al-Ma'idah ayat ke-39. Paling kiri sebelah atas posisinya di mushaf. Yuk kita turunkan. Sudah. Faman taba min ba'di zulmihi. Siapa yang bertobat kembali ke jalan yang benar setelah ia melakukan perbuatan dosa yang melahirkan kegelapan pada dirinya. Perhatikan, ini kalimat luar biasa indah. Fokus teman-teman sekalian. Kata Allah, faman taba. Pertama menggunakan man. Man. Awas. Ismun mausulun yadullu ala fardiyatil amiyah. Kata sambung, konjungsi menunjuk pada objek dalam konteks ini. Ya, menunjuk pada bentuk tunggal tapi maknanya luas. Artinya, ini ketika ajakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tawaran Allah ya kepada hamba-hambanya beriman, kepada hamba-hambanya yang beriman untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, ditawarkan oleh Allah, dibentangkan kepada siapapun tanpa batasan. Tunggal bentuknya umum, mau laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil. Ya, mohon maaf, mau kaya, mau cukup, nggak ada batas rantak kehidupan di dunia ini. Ya, tidak bisa kemudian menghambat nilai ampunan Allah untuk diberikan. Siapapun bebas. Jelas sampai sini? Baik, karena itu, karena sifatnya bentuknya tunggal, maka setiap kita dapat tawaran. Jadi kalau ada yang kemudian, mohon maaf, Allah sudah tawarkan, nih saya ampuni, dia nggak minta ampun juga misalnya. Jadi yang salah bukan Allah. Ya. Jadi kalau ada orang larut dalam kesalahan, diberikan kesempatan, dia tetap mengerjakan perbuatan buruk. Berarti yang salah bukan Allah. Allah sudah tawarkan, Anda nggak mau taubat. Anda nggak mau kembali. Dan kalimat ini sekaligus memberikan kesan bahwa taubat tidak bisa diwakilkan. Ingat, karena sifat panggilannya mengikat secara personal. Ya, silahkan terbuka untuk umum, tapi sifat taubatnya secara personal. Anak yang berdosa tidak bisa ayahnya yang minta taubat kepada Allah untuk anak. Karena itu Nabi Nuh alaihissalam ketika memintakan kepada Allah taubat untuk anaknya, nggak bisa. Anak yang salah, anak yang didorong. Orang tua bisa bermohon kepada Allah untuk melembutkan hati anaknya, memberikan arahan kepadanya, tapi yang menentukan kemudian anaknya. Apakah sikapnya ingin kembali atau tidak? Ya, demikian pula anak ingin minta ampunan untuk ayah belum tentu juga kemudian bisa berlaku. Hati-hati. Ya, karena sifat permohonan ampunan kepada Allah sifat personal. Apakah kesungguhan pribadi kita mau kembali kepada Allah atau tidak? Satu. Taba. Ya, saya pernah sampaikan dalam kajian-kajian yang lepas, taba kembali kepada jalur yang benar. Kalau kembali pada yang benar, berarti pernah salah. Yuk kita rumuskan ya. Taba kembali pada jalur yang benar. Lawan benar, ya, lawannya adalah salah.
Jadi kalau orang ingin kembali pada jalur yang benar, berarti dia pernah berbuat salah. Salah dalam narasi Al-Quran, diksinya disebutkan oleh Allah dengan kalimat su namanya. Su. Jamaknya sayyiat. Su'un jamaknya sayyiat. Ditemukan di mana Ustaz? Di Quran surah keempat An-Nisa. Quran surah keempat. Di ayat ke-17. Ya, ketika Allah menyandingkan kalimat taubat disandingkan dengan kalimat su. Perhatikan kalimatnya. Ini kata kerjanya taba, sifatnya disebut dengan taubat, kembali pada jalan yang benar. Ayat-ayatnya, innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Ada ayat ini? Sungguh taubat, kembali pada jalan yang benar itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berasal dari orang yang pernah berbuat salah, berbuat buruk, su. Awas, hati-hati, ya. Hati-hati. Artinya, tawaran Allah yang diberikan pada setiap personal, hamba-hambanya, umum sifatnya diberikan pada siapapun yang pernah salah. Sekarang saya tanya pada Anda, siapa di muka bumi ini yang tak pernah salah? Setiap kita pasti salah. Karena makhluk yang diciptakan tanpa salah itu cuma malaikat. Karena tugasnya tugas kebenaran saja. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Demikian di Quran surah 66 ayat yang ke-6 itu. Tidak mungkin malaikat ya bermaksiat kepada Allah karena tupoksi mereka mengerjakan yang diperintahkan saja. Ada malaikat tasbih saja, tahmid, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya, di Quran surah ke-2 itu. Ayat ke berapa? Ayat ke-30 itu, teman-teman sekalian. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jelas? Kami hanya tasbih, hanya tahmid, takdis saja. Jadi nggak ada kerjaan yang lain. Ada yang bawa arasy saja, ada yang nyabut nyawa saja. Ada yang nurunkan rizki dengan izin Allah. Jadi nggak ada peluang berbuat maksiat. Malaikat diciptakan dari cahaya dengan sumber takwa saja. Sementara manusia, selain ada jiwa takwanya, juga ada nafsunya. Awas, ini perbedaan dengan malaikat. Malaikat takwa saja, sedangkan manusia selain ada jiwa takwanya, ada nafsunya. Kalau kita perluas lagi, ada hewan. Hewan nafsu saja. Malaikat takwa saja. Manusia menggabungkan malaikat dan hewan. Ada takwanya, ada nafsunya. Dari mana taunya Ustadz kalau manusia punya potensi nafsu? Buka Quran surah ke-12. Quran surah 12 ayat ke-53. Ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Nih su-nya muncul. Ya, kita nggak bisa menilai diri kita suci sepanjang kita masih manusia. Kenapa? Karena dalam diri manusia ada nafsu. Ya, nafsu. Dan nafsu itu cenderung memerintahkan kepada perbuatan salah. Nih korelasinya. Jadi kalau saya buat peta ke atas, ini manusia, ya kan? Manusia punya nafsu, nafsu cenderung mengarahkan kepada yang salah. Salah disebut dengan su. Jadi, la ammaratun, cenderung memerintahkan. Gelombang perintah dari nafsu kepada anggota tubuh kita. Nafsu memerintahkan ke mata untuk melotot. Nafsu memerintahkan ke lisan untuk mencela. Nafsu memerintahkan kepada tangan untuk memukul. Nafsu memerintahkan ke telinga untuk mendengar ghibah. Itu rambatan sinyal perintah dari nafsu kepada organ tubuh yang akan berbuat su ini. Itu disebut fujur namanya. Fujur. Rambatan-rambatan keburukannya. Karena itu di Quran surah ke-91 Asy-Syams ayat 7 sampai 10 itu Allah berfirman wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tergabung antara fujur dengan takwa. Karena ada potensi nafsu, maka cenderung manusia itu berbuat salah. Ustaz pun tak akan lepas dari kesalahan. Pasti. Ya. Sepanjang dia manusia.
Makanya kalau ceramah ada yang keliru, ya wajar. Kenapa? Karena manusia. Maka Allah berikan kesempatan ada ustadz-ustadz lain untuk saling melengkapi. Di sini pentingnya para ustadz untuk bersinergi. Sebab kalau dicari kesalahan pasti akan ketemu. Karena manusia. Demikian juga dengan birokrat, diplomat, pejabat, rakyat. Semua dasarnya manusia pasti ada salah. Dan sebaik-baiknya hamba yang salah itu adalah hamba yang mau kembali kepada jalan yang benar. Ini poinnya. Dan ini yang membedakan manusia dengan setan. Ya, Adam manusia diberi oleh Allah isyarat kemanusiaan, pernah berbuat salah, diizinkan oleh Allah berbuat salah untuk menunjukkan kepada anak cucunya nanti sifat manusia bisa salah, caranya kembali. Ya, maka ketika Adam berbuat kesalahan itu dengan izin Allah diberikan jalan untuk kembali, jalan taubat tadi. Untuk memberi petunjuk kepada kita anak cucunya yang bukan nabi, karena kita bukan maksum. Setan salah, setan gak mau tobat. Ya, ketika setan berbuat angkuh, salah. Ditawarkan tobat, sombong, naik, ingin membuktikan kehebatannya lebih unggul dibandingkan manusia. Setan salah, setan gak tobat. Manusia salah, sifat manusia tobat. Jadi kalau ada manusia hidup di bumi salah, nggak mau tobat juga, patut ditanya, dia manusia atau bukan? Itu poinnya. Nah, jadi Allahu Akbar, saya sering katakan jangan pernah menyimpulkan seseorang itu sempurna. Fala tuzakku anfusakum, jangan pernah menilai diri suci. Karena pasti ada kekurangan dalam diri kita. Sebaik-baiknya hamba yang salah itu, dia kembali pada jalur yang benar. Ya, saya ulangi ke sini, manusia punya nafsu, nafsu memerintahkan pada yang buruk, salah, ya, karena ada amarah, fujur, perbuatan salahnya disebut dengan su. Ketika manusia berbuat salah pun, bahkan sepanjang hidup dia sebelum dia wafat, sebelum sampai ajalnya ke tenggorokan, saking mulianya Allah kepada kita, spesial. Selama 30 hari, dalam 1 bulan, diberikan semua kesempatan siang, malam, waktu spesial. Siapa yang mau minta ampun? Siapa yang mau kembali? Siapa yang mau kembali? Siapa yang mau kembali? Langsung dipaksa. Karena kalau bukan Ramadan, ya nggak memaksa. Karena nggak dipaksa ini, sebagian orang tidak tergerak untuk mengerjakan itu. Tapi kalau Ramadan, dorongannya kuat. Puasa wajib, dipaksa puasa. Dengan puasa itu istighfar diampuni. Malam diberikan dorongan, walaupun sifatnya sunnah, kita pengen ngerjakan. Istighfar diampuni. Paksaan ini muncul karena sayangnya Allah. Kamu lahir bersih, jangan sampai pulang kotor. Dipaksa untuk minta ampun supaya Allah keluarkan rahmat untuk mengampuni kita semua. Jadi kalau dengan kasih sayang Allah ini belum juga mampu kita kembali untuk tobat, dengan cara apa lagi Allah mengampuni dosa kita? Jadi memang benar apa yang Nabi katakan, semua umatku ke surga, kecuali yang nggak pengen, ilaman abad. Jadi kalau ada orang yang nggak tobat, memang dianya nggak pengen. Ini yang bahaya. Nah sekarang, ini yang menarik. Kembali ke Quran surah kelima ayat 39. Faman taba, siapa yang kembali pada jalan yang benar. Ya kan? Min ba'di zulmihi, setelah dia dalam kezaliman, kegelapan. Ingat, ini isyarat indah dalam Al-Quran, orang yang berbuat salah, itu cenderung gelap. Hidupnya gelap. Ya, kalau gelap itu kan cenderung ada pada ketakutan, takut ketahuan orang, sifatnya sembunyi. Ya, dari mulai takut diketahui, takut diawasi, takut nampak depan orang, pergaulan jadi terbatas, gelap hidupnya. Anda hidup di dunia itu untuk mendapatkan kesenangan, kenyamanan, keterangan. Kenapa memilih jalan yang gelap? Karena ini sudah fitrah. Orang yang menempuh jalur yang buruk, maka orang menyebutnya dia mengerjakan menempuh jalur kegelapan. Dia hidup di dunia gelap. Kan? Nah, ini sudah fitrah, bahasa Quran begitu. Zulmun, gelap. Dan itu konotasi negatif. Dan Allah memberi jalan pada kita untuk keluar dari kegelapan menuju cahaya. Minaz zulumati ilal nur. Bagaimana caranya? Faman taba min ba'di zulmihi wa aslah. Ini kata kuncinya. Aslah. 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 Dan berubah jadi lebih baik.
Aslaha yuslihu, orangnya disebut muslih. Akar kata utama dari kata aslaha itu salaha. Yasluhu, orangnya disebut salih. Salih apa artinya? Baik menurut Allah. Kebaikan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ukuran kebaikannya bersumber dari Allah. Ada yang universal sifatnya. Maaf, jujur itu universal. Dermawan, ya kan? Baik, rendah hati, itu universal sifatnya. Baik muslim, baik non-muslim, bisa jujur, bisa rendah hati, bisa dermawan. Ada yang sifatnya spesifik, khusus bagi orang beriman saja. Ya, terkait dengan ibadah, sholat, benar. Zakat, benar. Baca Quran, ngamalkan Quran, benar. Ada yang sifatnya terkait dengan sosial, untuk orang beriman saja. Maaf, ada yang sifatnya bentuk larangan, jangan makan daging babi. Ya, jangan minum minuman keras. Jangan narkotika, jangan terlibat di mirasantika. Itu kebenaran yang dibenarkan oleh Allah. Artinya kalau ada orang jujur tapi masih minum, berarti belum taubat. Ada orang jujur masih makan makanan haram, belum taubat. Ada orang misalnya rendah hati tapi main judi, itu juga sama, belum benar. Yang dibenarkan kebenarannya oleh Allah disebut dengan solih. Akar katanya solaha. Kalau kita ingin berusaha berbuat lebih baik, lebih benar, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tambahkan hamzah di depannya. Ya, pindahkan harakat fathah ke sini. Ini matikan. Jadi aslah, yaitu berusaha menjadi lebih baik dari sebelumnya, sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata, teman-teman, Allah memberikan indikator orang yang tobatnya diterima itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kembali kepada jalan yang benar, meninggalkan perbuatan buruknya. Setelah itu ada usaha pada dirinya untuk memperbaiki diri. Jadi bukan sekedar berhenti dan diam, tidak. Misal, mohon maaf, mata digunakan untuk menatap hal-hal yang haram. Gambar yang terbuka, tontonan yang tidak wajar, Anda ingin taubat. Dari mana caranya? Dari mana tahunya kita bertobat? Kembali kepada Al-Quran. Lihat petunjuknya. Pertama, tinggalkan. Jauhkan perangkat-perangkat ini. Serius kita. Kalau mau meninggalkan, perangkatnya jauhkan. Kalau di handphone, uninstall. Ya, sekali lagi, kalau di handphone, uninstall programnya. Jauhkan. Hapus. Kalau di TV, jauhkan. Kalau majalah, buang, bakar. Ya, jauhkan, jauhkan, jauhkan. Dengan menjauhkan ini, dengan menghilangkan dari sekitaran kita, maka tidak ada peluang bagi setan untuk membawa kita kembali pada dunia gelap itu. Setelah itu apa? Aslah. Datangkan yang lebih baik yang bisa dilihat. Kalau di TV, channel-channel maksiat, hapus, erase, hapus. Datangkan channel-channel kebaikan. Channel dakwah, bacaan Quran, ya. Informasi dunia yang memberikan manfaat kepada kita. Silahkan dunia lautan, dunia hewan, dunia astronomi, ya alam semesta misalnya. Belajar kita. Belajar tafsir, belajar hadis, kumpulkan yang bermanfaat. Kalau ada yang soleh, kenapa cari yang salah? Jelas. Karena itu mata dibawa untuk menatap yang baik-baik. Ini yang disebut dengan aslah. Demikian turunannya sampai ke telinga, sampai ke mulut, sampai dengan ke ujung kaki. Nah sekarang, tugas kita sampai ke hari 24 ini. Sampai ke hari 24 kita berpijak di bumi dalam menjalani Ramadan ini. Seharusnya kita mengoreksi diri. Dari awal Ramadan sampai hari ini, dari tubuh kita dulu, ujung kepala sampai ujung kaki. Apa perbuatan salah, yang pernah dikerjakan ujung kepala kita sampai dengan ujung kaki? Setelah itu kita taubati, lalu sekarang kita evaluasi. Apakah sudah ada aslah atau sifatnya islah atau belum? Yo, pelan-pelan. Cek dulu. Kalau bisa ada bukunya, mata saya. Apa kebiasaan buruknya? Ya, telinga saya, lisan saya, jemari saya, sampai ke ujung kaki. Cek satu-satu. Sampai hari ke-24 ini, lihat.
Kalau belum sempurna, malam ini kita tangisi untuk mata dulu. Ya, kemudian kita berjanji kepada Allah, tinggalkan yang buruk-buruk, datangkan yang baik. Demikian pula selanjutnya, telinga, lisan, sampai ke ujung kaki. Yang paling menarik, ada cara, bahkan gambaran yang disampaikan oleh Al-Quran untuk praktek tentang koreksi diri ini. Masya Allah, Al-Quran itu luar biasa. Keterangannya ada, petunjuknya ada, contohnya ada, caranya pun diberikan juga. Yuk kita lihat. Bacaan zikir yang langsung disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagai contoh dari amalan orang-orang soleh sebelum kita, khususnya dari kalangan para nabi. Saya ambil contoh misal, cara koreksi diri tentang perbuatan zalim, ya. Zulmun itu kan gelap, perbuatannya disebut dengan orangnya zalim, perbuatannya zulmun, zalama yazlimu, zulmun, ya. Fokus ini Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 23. Masih ingat tadi ayatnya? Yang Quran surah 5 ayat 39? Faman taba min ba'di zulmihi. Siapa yang pengen jadi orang baik, jadi orang benar setelah dia berbuat zalim, zulmihi. Ya. Orangnya disebut zalim. Perbuatannya zalama, yazlimu, zalama. Kalau Anda ingin mengakui begini, ya Allah, saya berbuat zalim, maka Anda katakan, ya Allah, zalamtu. Ya, kalau Anda ingin memohon rahmat Allah, ya Allah, Engkau yang merawat saya, Engkau yang menghidupkan saya, Engkau yang mewafatkan saya, Engkau yang menyembuhkan saat sakit, ya Allah, segalanya bersumber darimu. Maka kalaupun saya salah, Engkau pasti akan mengampuni dosa saya. Anda sebut sifat Allah dengan rububiyahnya, perawatannya, maka Anda katakan Rabbana. Karena itu dalam doa kita sering menyebutkan Rabbana, 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 Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Maka kita katakan Rabbana, Rabbana. Untuk diri kita, Rabbi. Saya berbuat zalim, zalamtu. Ya, zalama perbuatannya. Saya berbuat zalim, zalamtu. Baik, tapi di rumah kan bukan sendirian. Kalau Anda anak, pasti ada ayah, ada ibu. Di mana ada anak ingin masuk surga sendirian, sementara ayah ibunya nggak ikut, pasti pengen bawa ayah ibunya. Kalau Anda orang tua, pasti pengen melibatkan anak-anaknya. Kalau Anda suami, pasti pengen istri juga ikut. Intinya, nggak mungkin kita masuk surga sendirian. Surga terlalu luas untuk kita sendiri. Ya, kita ingin ikutkan yang lain. Maka kalau kita ingin tarik suasana banyak itu ke dalam diri kita untuk bermohon kepada Allah, kita ganti kata gantinya dari tu menjadi na, dhamirnya jadi na. Rabbana zalamna, na, zalamna. Masya Allah. Perhatikan Nabi Adam alaihissalam, kakek moyang kita, betapa berfikir sayang pada setiap anak cucunya. Ketika beliau diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, dilatih untuk memberikan petunjuk kepada anak cucunya. Kalau beliau kan nabi. Nabi sifatnya maksum, ketika turun ke dunia jadi nabi. Ketika dicipta di akhirat diberikan ujian sebagai petunjuk kepada anak cucunya. Ini pekerjaanmu, ini larangannya, ini musuhnya. Ya, turun kamu ke muka bumi, berikan petunjuk kepada anak-anakmu. Ketika beliau diizinkan berbuat salah itu, kemudian turun ke muka bumi, ya, peristiwa terjadi di Quran, surah kedua ayat 35 masuk ke surga untuk training sementara, 36, ya, godaan setannya ditampakkan, berbuat kesalahan, 37-nya diberikan kalimat taubat, fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih. Nah, kalimat taubat itu sesungguhnya hakikatnya untuk kita. Ya, karena Nabi Adam tuh nabi, kembali kepada Allah minta pasti diampuni, sifatnya kemudian maksum, tapi kita kan bukan nabi. Karena itu peristiwa dari Nabi Adam itu diberikan petunjuk kepada anak cucunya supaya kalau salah nanti seperti ini cara istighfarnya. Seperti ini cara kembalinya. Ya, bagaimana caranya? Saking sayangnya Adam alaihissalam, beliau tidak mengatakan. Padahal bisa beliau katakan begini, Rabbana zalamtu nafsi.
Aku salah ya Allah. Istriku pun salah. Ya, tapi beliau melihat peluang, boleh jadi akan ada anak cucuku terjebak oleh setan. Karena anak cucuku pun ketika turun nanti dari keturunan Adam alaihissalam, setan sudah berjanji akan menggoda mereka tanpa kecuali. Maka Adam katakan, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang merawat kami, menyayangi kami, menjanjikan surga kepada kami, menjanjikan kalau sakit disembuhkan, kalau salah dimaafkan, kalau dosa diampuni. Zalamna anfusana, kami mengakui kami sering berbuat zalim, kami banyak salahnya ya Allah. Ya, saya salah, ayah saya salah, ibu saya salah, istri saya salah, suami salah, anak-anak salah, teman-teman salah ya Allah. Karena itu ketika Anda menyebutkan kalimat zalamna, coba gambarkan siapa yang Anda kemudian ingin ikut sertakan. Apakah ayah Anda, ibunda, istri, anak-anak, ya, adik kakak kita, masukkan di situ. Zalamna anfusana. Ketika menyebut kalimat anfus, zalamna anfusana. Anfusana. Anfus jama dari kata nafas. Nafas itu kan diri kita, ini. Wakil dari tubuh kita. Nafas maknanya banyak sekali. Bernafas, nafas. Kumpulan tafujur dengan takwa, nafas. Diri ini pun seutuhnya nafas namanya dalam bahasa Arab. Ya. Karena itu, ini bagian pertama koreksi. Ketika Anda menyebutkan anfusana, cek mata, telinga, lisan, sampai ke ujung kaki. Apa dosanya? Apa salahnya? Maka bangun sebetulnya di setiap malam Ramadan. Kalau bisa Anda kasih kurikulum malam pertama, saya ingin selesaikan dosa dengan orang tua. Bayangkan salahnya apa, minta ampun sama Allah. Kalau sudah wafat doakan, kalau masih hadir minta maaf, minta doa. Minta kepada Allah, minta dan perbaiki. Setelah itu rubah sikap kita dengan cara yang lebih baik. Demi Allah saya katakan akan terjadi perubahan dalam hidup kita. Lalu kepada pasangan hidup, anak-anak, teman-teman, saudara-saudari kita, praktekkan ini. Dan yang paling dahsyat, kalimat ini langsung diturunkan oleh Al-Quran di surah ke-7 ayat 23. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, hanya Engkau yang mampu mengampuni dosa kami. Kalau enggak Engkau ampuni ya Allah. Kalau enggak Engkau ampuni, kami termasuk rugi. Kami akan menderita ya Allah. Sedangkan Engkau Tuhan yang penuh dengan nilai kasih. Engkau tidak mungkin membiarkan hamba-Mu menderita. Kami mohon ya Allah. Kalau dengan permohonan ini belum juga diampuni, dengan cara apa lagi kami memohon kepada-Mu ya Rabb. Ya. Ini di antara cara-cara yang sangat menarik. Karena itu, teman-teman sekalian, saya Adi Hidayat, di penghujung kultum Aku Suka ini, saya ingin mengajak kepada diri saya pribadi dan kita semua. Pertama, mari kita koreksi diri kita masing-masing sebagai apapun kita. Apakah di keluarga anak, suami, istri, ayah, ibu, kakek, nenek, saudara, saudari, atau dalam konteks yang lebih luas, dengan passion kita, ustadzkah, pejabatkah, rakyatkah, pedagangkah, pengusahakah, lihat diri kita, koreksi. Karena mustahil ada manusia yang sempurna. Jangan pernah mencela pelaku maksiat yang ingin bertobat. Karena mereka lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Karena itu, waktu terbaik bagi kita saat Ramadan ini untuk bermohon, gunakan zikir terbaik yang dicontohkan Al-Quran untuk merasakan keadaan diri kita dan kembali kepada Allah sebelum kematian menjemput kita. Ada satu lagi yang paling dahsyat, Al-Quran memberi isyarat dengan zikir-zikir tertentu. Setelah kembali kepada Allah itu, maka orang-orang yang bermohon kepada Allah dijamin langsung oleh Al-Quran seketika permohonannya akan dikabulkan, permintaannya akan diberikan. Bahkan nanti ada di antara mereka yang belum bermohon kepada Allah, sudah diturunkan jawaban sesuai dengan kebutuhan dunianya dan kebaikan akhiratnya. Siapa mereka dan seperti apa narasi Al-Quran menjelaskan itu, insya Allah kita akan bahas esok di hari ke-25 di bulan Ramadan
dengan topik yang sangat spesial, rahasia terjawabnya doa dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat berbuka. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'du. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita berjumpa kembali di program Aku Suka edisi ke-25 tanggal 25 Ramadan tahun 1441 Hijrah. Seperti biasa, kita awali jumpa kita dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berkenan menerima seluruh amal ibadah yang telah kita tunaikan dari hari pertama Ramadan sampai dengan hari ke-25 ini. Pun demikian, kita tulus bermohon kepada Allah agar Allah berkenan menggugurkan seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan, menghapuskan kesalahan yang pernah dikerjakan, hingga detik kita menunaikan ibadah siam di hari ke-25 ini. Insya Allah. Penting untuk diutarakan bahwa dalam rangkaian paket ayat Ramadan, saya menyebutkan paket karena perintah menunaikan puasa siam Ramadan tidak berdiri tunggal melalui firman Allah di Al-Baqarah 183 itu. Surah kedua ayat 183. Namun demikian, perintahnya berupa syariat yang terpaketkan secara umum, ayatnya kemudian disatukan di Al-Baqarah surah kedua ayat 183 sampai 187 itu. Mulai permulaan perintahnya hingga kemudian diuraikan detil pelaksanaan hariannya, kemudian diberikan toleransi bagi orang yang mungkin tak mampu menunaikannya, kapan ia bisa menggantinya, hingga kemudian turun keterangan tentang kemuliaan amalan-amalan, bahkan beberapa persoalan-persoalan yang mungkin terjadi pada saat siam itu. Yang menarik untuk kita bahas di kesempatan ke-25 Aku Suka ini adalah di antara rangkaian paket ayat Ramadan ini. Dari ayat 183 sampai ayat 187 ada bagian di ayat 186 yang rasanya begitu mahal untuk kita lewatkan. Karena itu kita akan fokus pada kajian kita menggali kemuliaan ayat 186 di paket Ramadan di surah Al-Baqarah ini, yang dengan itu kita selalu membiasakan program Aku Suka dengan memulai untuk bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan firman Allah di Quran surah kedua ayat 186. Dan ini dasar bahasan kita untuk memberikan tema pada pertemuan kali ini, cara cepat dikabulkannya doa. Cara cepat dikabulkannya doa, atau cara cepat terkabulnya doa. Perhatikan kalimat Qur'annya teman-teman sekalian. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Baik, fokus kembali. Wa idza sa'alaka 'ibadi, kata Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika
ada di antara hamba-hambaku datang kepadamu untuk mencari aku, bertanya kepadamu tentangku, bagaimana mendekat kepada Allah. Ya, dan ini sangat menarik. Biasanya kalau ada orang yang ingin mendekat kepada Allah, motifnya kan umumnya dua, ya. Satu, bila dia tidak datang mendekat untuk berdoa karena punya kebutuhan tertentu, atau yang kedua, dia datang kepada Allah untuk bertobat. Namun keduanya, baik minta ataupun dimohonkan untuk bertobat, minta sesuatu dengan bertobat, bukankah keduanya secara umum disebut dengan doa? Ya kan? Minta sesuatu, doa. Taubat kan minta juga, minta ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah saat kita minta ampunan kepada Allah, kita sedang berdoa kepada Allah? Rabbighfirli, ya Allah, saya mohon ampuni dosaku. Bukankah itu doa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau sangat maha pemaaf. Engkau mencintai hambamu yang minta maaf. Maka dengan cintamu maafkan hamba ya Allah. Bukankah itu doa? Nah, menjadi menarik ayat ini tiba kemudian hadir di sela-sela paket ayat Ramadan dan masuk ke dalamnya. Saya sebut sela-sela karena berada di pertengahannya. 183 sampai 187. Tiba kemudian 186-nya ayat tentang doa. Ini yang menjadikan fitrah kita saat Ramadan itu banyak berdoa. Silahkan. Bukankah saat akan mulai berpuasa sudah berdoa? Selesai sahur berdoa. Saat puasa berdoa. Mau buka berdoa. Bahkan di tarawih pun kita masih berdoa juga. Karena memang fitrah kita saat puasa itu cenderung meningkatkan amal soleh, sehingga dengan peningkatan amal itu keadaan kita merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan rumusnya sederhana. Kalau Anda ingin merasa lebih dekat dengan Allah, maka cara jembatan menujunya, caranya tunaikan banyak amal soleh. Tunaikan ketaatan. Semakin banyak sholat, semakin dekat dengan Allah. Semakin banyak baca Al-Quran, semakin dekat dengan Allah. Semakin banyak berzikir, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, menjadi menarik ketika kita di bulan Ramadan ini, bukankah kita disupport untuk banyak menunaikan ibadah? Bukankah kita dimotivasi, bahkan dibuat keadaan, baik waktu, momentum, tempat, situasi, dikondisikan, diberikan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, sehingga kita benar-benar menikmati ibadah di bulan suci ini. Malam senang sholat, tak ada pantangan. Ya, siang bisa baca Al-Quran, bisa sedekah ringan, beda dengan bulan-bulan lain. Tidak sama dengan waktu biasa. Keadaan ini yang menjadikan kita merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat keadaan dekat itulah Al-Quran memberikan isyarat. Jangan sia-siakan, minta kepada Allah. Mohon, berdoa. Karena keadaan yang paling dekat itu yang terbaik untuk minta. Makanya Nabi pernah menyampaikan kepada para sahabat, ya innama aqrabal abdi min rabbihi wa huwa sajidun fa'aktsiru doa. Kata Nabi, ya sungguh keadaan terdekat antara seorang hamba dengan Rabbnya saat sujud. Maka perbanyak doa saat sujud. Poinnya, Nabi meminta kita memperbanyak doa saat sujud, disebutkan oleh beliau keadaan terdekat antara hamba dengan Rabbnya. Keadaan terdekat. Ramadan langsung dijadikan oleh Allah, menjadikan kita lebih dekat dengan Allah. Maka turunlah ayat menyampaikan pada kita, isi dengan doa. Datang kepada Allah. Baik, lantas kemudian hamba bertanya, ya Allah, melalui Rasulullah SAW, bagaimana cara mendekat kepadamu? Maka turun jawaban, kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi. Allahu Akbar. Kalimat menggunakan ibad. Wa idza sa'alaka ibadi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza bertemu dengan fi'il madhi sa'alaka, maka maknanya mudhari'. Ya, sa'alaka. Lawannya idh kalau bertemu dengan fi'il mudhari maknanya madhi, lampau, past tense. Tapi kalau idza bertemu dengan fi'il madhi
maka maknanya mudhari. Nanti kalau ada, ya, dan Allah Maha mengetahui, karena itulah kemudian semua terjadi. Ya, bayangkan, bisa tergambar di benak kita, Allah memberikan gambaran lewat firman-Nya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika nanti ada hambaku mencari-cari aku, bertanya kepadamu, ya. Dan itu terjadi pasti dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa yang terjadi? Nabi diinfokan kalau nanti ada yang bertanya demikian, fa inni qarib. Katakan pada mereka, janganlah mencariku. Aku dekat. Allahu Akbar. Saya garis bawahi dulu dua hal ya. Satu, ini. Kedua, ini. Perhatikan. Allah menyebutkan yang berusaha mencari, ingin mendekat kepada Allah, disebut dengan kalimat ibad. Ibad dalam Al-Quran setidaknya dibagi pada dua bagian. Pertama, jika Allah menunjuk kepada orang yang baik, yang banyak berbuat amal saleh, maka disebut dengan kalimat ibadun. Jamak dari kata abdun. Bahkan sebagian mufassir menyebutkan abdun itu puncak penghargaan tertinggi yang Allah berikan pada seorang hamba. Abdun. Karena itulah Rasulullah SAW ketika diisrakan dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa, kalimatnya menggunakan abdun. Quran surah ke-17 ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, mengisrakan hambanya, abdun. Ya, jadi kalau kita menggunakan dan kita menemukan kata ibad, ya, kalau kita menemukan kata ibad dalam Al-Quran, jama' dari kata abdun, maka yang pertama bisa menunjuk hamba Allah yang saleh. Pun demikian firman-Nya di surah Al-Furqan itu, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Allah yang penyayang itu, kalau berjalan, jalannya begitu rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau diprovokasi oleh orang-orang yang tidak mengerti, dia menjawab dengan kalimat-kalimat yang baik. Hamba yang saleh. Pun demikian, kalimat ibad juga didapatkan dalam narasi Al-Quran menunjuk pada hamba yang banyak berbuat salah. Ini yang sangat menarik. Jadi ada hamba yang banyak mengumpulkan amal saleh, ada banyak juga hamba yang terjebak pada limpahan amal salah. Kita beri contoh Quran surah ke-39 misal Az-Zumar, ya, di ayat yang ke-53. Ya, ketika Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, infokan kepada hamba-hambaku yang telah berlumur dosa dalam hidupnya dan dia masih mau kembali kepada Allah. Katakan pada dia, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguh Allah akan mengampuni semua jenis dosa jika dia mau kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum nyawa sampai ke kerongkongan. Perhatikan, ibad menunjuk pada yang saleh, menunjuk pada yang salah. Bukankah kalau yang saleh meminta, dia meminta sesuatu pada doa-doa urusan dunia dan akhiratnya? Ya. Dan pun demikian, bukankah yang salah bila meminta, dia berdoa untuk taubatnya? Ini yang saya maksudkan tadi. Ada yang datang saat Ramadan meminta satu kebaikan dunia akhirat, ada yang datang bertobat kepada Allah memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya mau katakan kepada Anda, jika ada yang berkata begini, di mana ya Ustadz Adi? Sekarang sudah jam 7:05. Belum datang juga waktunya ceramah. Di mana ya Ustadznya? Sekarang sudah jam 5:05. Online-nya belum muncul, ditunggu-tunggu. Misal. Maka ada yang komen misalnya, aduh kayaknya hari ini tidak
tausiah. Wah, kayaknya ada keterlambatan. Bukankah perasaan ke kita agak gelisah? Bukankah cenderung merasa tidak tenang? Bayangkan kalau kalimatnya begini. Perhatikan kalimatnya. Tenang aja, nggak usah banyak dicari. Beliau sudah dekat. Ya, tenang saja. Sudah siap-siap kok. Sekarang mau muncul nih. Bukankah secara psikologis kalimat itu lebih menenangkan kepada jiwa? Perhatikan bahasa Al-Quran. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, Muhammad, jikapun ada hamba-hambaku, baik yang ingin minta kepada aku berdoa, ataupun ingin taubat kepada aku khususnya di Ramadan ini, ingin balik, ingin menata diri, ingin kembali putih bersih, ingin kembali ke fitrahnya, katakan kepada mereka, aku dekat. Aku tunggu mereka. Dekat. Tak usah mencari. Langsung. Mohon. Langsung taubat. Siangnya, malamnya. Dosa siang jangan tunggu malam untuk taubat. Karena belum tentu Anda melampaui maghrib untuk melewati batas kematian kita. Jika ajal telah tiba. Jika malam kita berdosa jangan tunggu subuh. Karena belum tentu kita melewati batas sahur. Untuk bisa mengalahkan ajal jika ia datang menjemput kita. Baik. Jadi, kalimat ini memberikan kesan kepada kita bahwa di bulan Ramadan itu ada keutamaan untuk berdoa. Di bulan Ramadan itu ada waktu yang istimewa untuk memohon kepada Allah sekaligus bertobat dari setiap dosa-dosa. Baik, dan yang paling luar biasa adalah janji Allah yang langsung merespon setiap hamba bila ia mau memanfaatkan momentum ini untuk berdoa. Perhatikan kalimatnya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu da'watad da'i. Ujibu da'watad da'i. Ujib. Kalimat. Menggunakan bentuk mudhari'. Kalau di bahasa Inggris bisa diterjemahkan dengan present, continuous, future. Sekarang, terus berlangsung sampai kapanpun. Seakan Allah memberikan harapan kepada kita semua, bukan hanya umat di era Nabi Muhammad SAW saja kalau berdoa dikabulkan. Bukan hanya di era beliau yang mulia saja kalau orang taubat bisa diterima taubatnya. Sampai kapanpun. Imma kita yang akan wafat, atau dunia yang meninggalkan kita, jika ada orang yang memohon kepada Allah, kata Allah benar caranya, apalagi spesial waktunya, maka aku jamin, kata Allah, aku akan kabulkan apa yang ia mohonkan kepadaku. Idza da'ani, ujibu da'watad da'i idza da'an. Allahu Akbar. Baik, berhenti dulu sampai di sini. Ya, kita sekarang coba ambil praktek dulu. 1. Sekiranya ada peluang bagi kita untuk bermohon di bulan Ramadan yang mulia ini dengan jaminan ayat tadi, bahkan ayatnya masuk dalam paket Ramadan. Apa yang sekiranya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Baik. Jika kita termasuk kalangan yang ini, misal dengan izin Allah, doa apa yang mustajab kiranya bisa kita mohonkan dan segera dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Ataupun jika kita masuk dalam golongan yang ini, dan pasti kita masuk dalam golongan ini karena kita tidak maksum, tidak terjaga dari maksiat, maka bagaimana cara istighfar, cara taubat yang benar, sehingga dengan itu peluang kita cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikeluarkan dari yang salah kembali menuju yang saleh. Ini yang coba kita turunkan dulu pembahasan utamanya dalam narasi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, yang sangat menarik, semua paparan ini jika kita kembalikan kepada Al-Quran, Masya Allah, sungguh terangkai secara sempurna. Sinergi yang sangat luar biasa. Petunjuk umumnya ada, detailnya disampaikan. Dalam konteks ini, Al-Quran memberikan kita turunan, gambaran dari doa yang umum sampai yang spesifik yang bisa kita mohonkan sesuai dengan kasus yang kita alami. Saya beri contoh. Petunjuk doa umum. Bismillah.
Misal, ini insya Allah orang-orang Indonesia umumnya hafal, ya, dan punya istilah sendiri. Itu ada di Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat 201, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masya Allah. Doa apa itu? Sapu jagat. Istilah Indonesia. Tanya pada orang Arab, tadri sapu jagat? Sapu jagat. Tanya pada orang Eropa, do you know sapu jagat? Sapu jagat. Kita luar biasa, ya, punya istilah sendiri. Doa sapu jagat. Doa sapu nggak ada jagatnya. Doa jagat nggak ada sapunya. Baik, lihat sifatnya masih umum, teman-teman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar. Masya Allah. Adik kalau sedang pusing-pusing nih mau minta apa, nggak ketemu kalimatnya, nyari di Quran masih belum tahu, di hadis belum ketemu, ya maka secara singkat diajarkan melalui lisan para ulama kita, dikutip sebagian ayat Al-Quran yang menunjuk makna doa umum ini. Minta aja ini secara umum, maka Allah akan berikan sesuai dengan kebutuhan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah. Duhai Rabb kami yang merawat kami, memberikan kebutuhan kami, berjanji kalau kami sakit akan menyembuhkan, kalau kami berdosa akan diampuni, kalau salah akan dimaafkan, kalau kami pun punya kebutuhan akan diberikan. Maka dengan janjimu kepada kami ya Allah, saat bahkan kami dalam kandungan itu, bukankah Allah mengatakan alastu birabbikum di Quran surah ke-7 ayat 172 itu, wa idh akhadha rabbuka rabb min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum, ya, wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum rabb qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Allah mengambil komitmen perjanjian pada setiap anak cucu Adam sejak dalam kandungan perut ibundanya, ya, dan mempersaksikan itu semua. Apakah engkau berkomitmen menjadikan aku Rabbu? Rabb punya makna rububiyah, merawat, memberikan kebutuhan, menyembuhkan kalau sakit, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berdosa, memberi petunjuk pada yang benar. Jika Anda mengikuti semua ketentuannya, maka kita katakan bala, siap ya Allah, tanpa fikir apapun, tanpa pertimbangan apapun, siap. Karena itu ketika kita membutuhkan Allah dengan kadar-kadar kehidupan dunia kita, kita minta kalau sulit ya Allah lapangkan, kalau sakit sembuhkan ya Allah. Maka kita ambil kembali kalimat itu untuk membawa nuansa saat kita mengambil komitmen dengan Allah. Rabbana, ya Allah, bukankah engkau yang berjanji ketika mengatakan alastu bi rabbikum, engkau menggunakan kalimat Rabb, maka aku pun panggil dengan nama Rabb dengan memohon sifat rububiyahmu. Jadi kalau kita terjemahkan detail, Rabbana, duhai Tuhan kami yang maha agung, duhai Rabb yang berjanji memberikan kelapangan dalam kesulitan, memberikan kebutuhan saat aku memerlukan, menyembuhkan saat sakit, mengampuni saat berdosa, memaafkan kalau salah. Atina fid dunya hasanah. Anugerahkan kepada kami ya Allah segala kebaikan yang mampu kami raih saat di dunia. Umum sifatnya, di dunia apa saja. Ya, kalau kerja dapat pekerjaan yang baik, kalau sehat dalam keadaan yang baik, kalau jodoh dapat jodoh yang baik, baik, kalau nonton tayangan-tayangan yang baik, kalau melihat yang baik, pokoknya selama hidup di dunia pengen yang baik. Ya, simple ya, kalimat singkat, maknanya luas, modal dikit, keuntungan banyak. Simple kan? Ya. Saya bingung ya Ustadz mau minta apa? Udah sederhana kata Quran. Minta ya Allah, saya pengen semua yang saya alami di dunia baik. Ya. Dan Ramadan mustajab. Itu menarik gitu. Wa fil akhirati hasanah. Tapi saya nggak pengen dunianya aja ya Allah. Akhiratnya pun saya pengen baik.
Saya pengen mulia. Karena nanti di ayat 200-nya ada yang cuma minta dunia. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada sebagian manusia cuma minta urusan dunia saya. Yang penting proyek lancar, yang penting uang banyak, yang penting rumah luas, yang penting mobil mewah, yang penting jabatan bisa bagus. Dia nggak berpikir setelah kematian bahwa apa yang ia dapatkan selama hidup di dunia akan hilang, sirna, punah saat nyawa mulai keluar dari jasadnya dan kembali ia ke alam kubur, ke tanah yang ia berasal darinya. Maka tidak ada peluang bagi dia untuk mendapatkan semua kebaikan saat kembali kepada Rabb di masa yang lebih abadi. Jadi berbeda. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, mohon berikan kemuliaan aku di akhirat saat aku pulang ya Allah. Baik, tapi yang paling menarik kalimat ini menjadi penegasan. Wa qina adzabannar, dan jauhkan dari ancaman neraka. Jauhkan dari siksa neraka. Kenapa kalimat ini penting? Karena nanti ada yang pulang ke akhirat, memang nanti sepanjang dia beriman, ada amal soleh, bisa masuk surga. Cuma persoalannya kalau dihisab, timbangan amal salahnya banyak, salah banyak, soleh sedikit, mampir dulu ke neraka. Jadi ada yang ke surganya lewat neraka dulu. Tuh. Nah kita mohon ya Allah, kalaupun saya nanti ke surga dengan izinmu, jangan mampirkan saya ke neraka, jauhkan saya dari ancamannya. Masya Allah. Yang berikan informasi ini, yang mengarahkan langsung Allah. Allah yang kasih doanya. Allah yang berikan waktunya. Allah yang tunjukkan caranya. Dan pasti Allah pula yang mengabulkannya. Ini poinnya. Ini masih umum. Jadi kalau lagi bingung-bingung malam, udah banyak doa apa yang dibaca. Nih. Makanya orang tua kita menyebut sapu jagat. Nyapu semua dosa, dapat di jagat. Baik ya. Tapi kalau kita ingin spesifik, misal kita turunkan lagi. Ustadz, saya ini imannya suka naik turun. Kayak lift, naik turun, naik turun, naik turun. Ya, gimana caranya Ustadz? Kalau sedang naik semangat ibadah, kalau sedang turun malas. Jangankan yang sunnah, fardu pun kadang terlambat. Baik, maka ada doa langsung di Al-Quran ditunjukkan. Dan nanti di hadis dikuatkan. Di Al-Quran di surah Ali Imran, surah ketiga, ayat ke-8. Ya. Paling kiri agak ke bawah. Rabbana, lagi-lagi pakai ini. Rabbana, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tuhai Allah yang merawat kami. Duhai Allah yang melihat kami, menatap kami, memberikan segala apa yang kami butuhkan dalam kehidupan dunia dan berikan syafaat dengan izinmu di akhirat nanti ya Allah. La tuzigh qulubana. Mohon rawat ya Allah jiwa kami. Mohon rawat jiwa kami ya Allah. Jauhkan dari segala yang bisa memalingkan kami dari ketaatan kepadamu. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Ya. Kalau sudah senang ke masjid, ya Allah, jangan sampai saya nggak ke masjid lagi. Kalau sudah hijrah, ya Allah, jangan sampai saya melepaskan hijrah ini. Kalau sudah berjilbab, ya Allah, jangan sampai saya lepaskan lagi jilbab ini, ya Rabb. Kalau sudah senang berjamaah, ya Allah, jangan sampai ada kegiatan yang bisa memalingkan saya dari jamaah ini. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Dan mohon anugerahkan rahmat-Mu, ya Allah, rahmat. Sudah, kalau sudah rahmat itu sudah puncaknya. Ya, sudah puncaknya. Bisa kesenangan, kenyamanan, kesuksesan, ketenangan. Bahkan di rumah tangga juga ada rahmat. Bukankah dari samara, sakinah, mawaddah, rahmat kan? Ya, Quran surah ke-30, ayat 21 itu. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmat. Itu kalau sudah rahmat, luas. Innaka antal wahhab, sungguh engkau yang maha memberi tanpa batas. Nah ini kalau Anda menginginkan, mohon kepada Allah supaya iman diperkuat. Ya, supaya hari ini lebih baik daripada kemarin. Ya Allah, supaya kuat iman, malam nanti bisa tahajud lagi, malam nanti tarawih lagi ya Allah, malam nanti bisa baca Al-Quran ya Allah. Jangan sampai saya berpaling kepada kegiatan lain yang bisa menghindarkan saya dari tilawah Quran saya ya Allah. Saya ingin fokus ya Allah.
Jangan sampai ada agenda-agenda lain ya Allah mengajak saya berpaling dari Al-Quran. Berpaling dari salat. Apalagi ini di malam-malam terakhir ya Allah. Kuatkan saya. Jauhkan saya dari pengaruh-pengaruh sekitaran saya yang bisa menjauhkan saya darimu ya Rabb. Minta. Nah, itu ya. Nah, di hadis sangat populer. Ya. Masih ingat kalimatnya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala iman. Tuh. Ya Allah, yang mengetahui keadaan hati, yang membolak-balikan keadaan jiwa kami, mohon teguhkan. Teguhkan hati kami kepada ketentuan agamamu. Teguhkan hati kami pada keimanan atasmu. Teguhkan jiwa kami untuk berbuat taat kepadamu. Tsabbit qulubana ala dinik, ala iman, ala ta'atik. Al-Quran. Kasus lain, teman-teman. Ayo dilihat. Misal, kasuistis sifatnya. Anda ingin bermohon kepada Allah dalam keadaan sakit. Seperti sekarang nih. Ada wabah, ada penyakit, minta. Ini saya berikan satu rahasia penting dalam Al-Quran. Terkadang Allah menguji kita dengan keadaan di sekitaran. Sampai pada batas manusia kesulitan untuk mengatasinya. Di antara rahasianya. Supaya kita menyadari bahwa kita hamba. Dan dari situ, dengan kesadaran itu kita bermohon kepada Allah. Jadi kalau kita masih angkuh, masih merasa kita mampu, Allah akan berikan. Yang lebih daripada itu sampai dipaksa kita mengakui kemanusiaan kita, kehambaan kita dan bermohon kepada Allah. Ya Rabb, ya Allah. Rumus ini bisa ditemukan di Quran. Surah ke-6 misalnya, Al-An'am ayat ke-42. Ya, perhatikan kalimatnya. Kata Allah, laqad arsalna ya min qablik ila umamin min qablika wa qad arsalna ila umamin min qablika, dan sungguh kami telah utus rasul-rasul pada umat-umat sebelum engkau. Fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra. Ya, maka Allah menguji mereka dengan ujian-ujian yang tak mudah. Ba'sa wad-dharra, kesulitan, kelaparan, ya gangguan terhadap fisik, bisa penyakit, bisa. Ya, ba'sun itu mungkin terasa masih biasa, sempit. Dharra itu sudah masuk ke fisik. Ya, dharra itu bisa penyakit. Karena itu Nabi Ayub alaihissalam ketika diuji dengan penyakit, beliau menyebutkan durun. Ya, masaniya dhurru, buka Quran surah ke-21 ayat 83. Wa ayyuba idnala rabbahu anni masaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Dan aku buka, kata Allah, kisah Nabi Ayub alaihissalam ketika bermohon kepada Allah supaya disembuhkan dari penyakit. Kata beliau, anni masaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, penyakit ini sudah menyakiti saya. Sedangkan engkau yang paling sayang kepada saya. Nah, di ayat Al-An'am tadi, ya, di ayat ke-42 surah Al-An'am tadi, Allah menyebut ujian dengan dharra, jama' dari kata dhurrun. Jadi kalau sudah jamak, dampaknya ke banyak orang. Boleh jadi terkait dengan wabah, dengan virus COVID-19 yang sekarang kita hadapi. Tapi apa hikmahnya? Kata Allah, lihat ujung ayatnya. La'allahum yatadarra'un. Fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Kami uji dengan semua itu supaya mereka menghamba. Sadar. Jangan terlalu terlena dengan dunia. Kamu itu hamba, kamu akan pulang. Mohon. Jadi kalau kita ingin segera mengatasi segala kesulitan kita, sulit di ekonomi, sulit di kesehatan kita, penyakit atau yang lainnya, maka cara sederhananya kembali kepada pencipta kita, minta solusi. Ya, kadang-kadang butuh situasi yang sulit untuk meyakinkan kita dan menyadarkan kita kamu hamba. Kembali kepada Allah. Bangun. Buat amalan bersama, baca Quran sama-sama, berdoa bersama-sama. Ya, dekati Allah, dekati sumber solusi. Bagaimana Anda bisa minta jawaban kepada Allah sementara Anda mengerjakan perbuatan yang jauh dari ridha Allah? Anda sadar sekarang
Allah Maha Pemberi, Allah Maha Penyembuh, Allah Maha Solusi. Tapi Anda mengerjakan perbuatan yang tidak Allah sukai. Bagaimana Allah mengentaskan segala kesulitan kita? Itu poinnya. Maka kita kembalikan ke sini teman-teman. Yang detil sifatnya kita kembalikan. Jika ada kaitan itu, ya misal adakah dengan penyakit seperti tadi? Adakah terkait dengan persoalan misalnya bisnis yang sulit atau pekerjaan yang sulit? Adakah terkait dengan faktor keluarga, misal keturunan misalnya? Maka tegas, jelas, diturunkan detil-detil bimbingannya. Saya ambil contoh misalnya, terkait dengan penyakit, langsung kepada puncaknya. Ada doanya Nabi Ayyub alaihissalam. Ya, Anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Tanamkan zikir ini. Karena Allah mengatakan wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Bisa kita katakan Allahumma anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Yang muslim ya yang diuji dengan virus COVID-19 ini, ya, corona ini. Jika ada yang memvonis Anda positif atau Anda misalnya PDP, kembali kepada Allah supaya tenang jiwa kita. Lakukan salat malam, minta kepada Allah dalam sujud kita. Allahumma anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Rabbi, Rabbana anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Anda tahu apa jawabannya? Kembalikan ke ayat 84-nya. Teruskan Quran surah 21 ayat 84. Fastajabna lahu. Fakashafna ma bihi min dhurrin. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Kata Allah, aku langsung jawab doanya, aku sembuhkan penyakitnya. Fakashafna ma bihi min dhurrin. Maka kami singkap semua rasa sakit yang ia alami. Bukan cuma sembuh, rasa sakitnya disingkap semua. Sehingga seakan-akan tidak ada rasa sakit yang terasa di badan kita, bahkan di jiwa kita. Kadang orang badannya sehat, hatinya sakit. Ini diungkap, singkap semua oleh Allah. Dan yang paling menarik di ujung ayatnya, ini pengingat bagi setiap hamba Allah. Jika dia sakit dan berzikir sama seperti Ayyub alaihissalam, aku akan sembuhkan ia seperti aku sembuhkan Ayyub. Apalagi? Bisnis yang sulit, kadang ada yang menyakiti, kadang-kadang ada yang ingin menyingkirkan, menyungkurkan, aktivitas gak lancar dan sebagainya. Doa, minta. Ya, minta doanya Nabi Yunus contohnya. Nabi Yunus berbisnisnya dengan Allah karena beliau Nabi. Bukan dalam konteks materi, tapi dalam berdakwah. Ya, dalam berdakwah. Pernah dalam berdakwah beliau kemudian diutus pada satu umat, lantas kemudian mendapatkan respon yang tidak menyenangkan, lalu beliau tinggalkan. Itu keliru. Ini ajaran dari Allah, kalau dihadapkan pada tantangan atasi sampai maksimal. Anda berbisnis, atasi, ikhtiar sampai maksimal. Minta kepada Allah. Mohon kepada Rabbmu. Minta. Ya. Apa yang terjadi? Naik ke atas perahu, kemudian diundi, bebannya terlalu berat, tapi ini sinyal dari Allah. Ternyata yang kena ujiannya Nabi Yunus alaihissalam. Dilemparkan, ditelan sebuah ikan besar. Ditelan seekor ikan besar. Masuk ke dalamnya. Apa yang terjadi? Bukankah beliau berzikir, berdoa kepada Allah? Buka Quran surah ke-21 ayat 87 sampai 88. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiba fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu zikirnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa jawabannya? Buka ayat 88-nya. Fastajabna lahu wa najjaynahu. Ya. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Fastajabna lahu. Ya, kami jawab doanya. Kemudian apa? Kami bebaskan dia. Kami lepaskan dari awan gelap. Ghom bahasa Qurannya. Awan gelap yang menaungi. Allahu Akbar. Teman-teman sekalian, mudah bagi Allah mengatakan
kami lepaskan ia dari jeratan ikan besar yang menangkapnya, yang menelannya. Tapi yang paling menarik, Allah buat kalimat umum, awan gelap yang menaungi. Bukankah orang-orang kalau gagal dalam bisnis suka merasa berat? Kehilangan pekerjaan merasa gelap? Ya, gagal dalam sebuah pertarungan jabatan, pertarungan macam-macam, bukankah merasa kadang gelap? Ya, kadang merasa nggak nyaman, ya Allah, hilang pikiran dan sebagainya. Amalkan zikir ini, kata Allah, kadzalika nunjil mu'minin. Maka demikian pula kami akan selamatkan orang-orang beriman seperti kami selamatkan Yunus alaihissalam. Setelah itu beliau diutus kembali pada 100.000 masyarakat, 100.000 orang di tempat tertentu dan berhasil dengan dakwahnya saleh. Ya, kalau sudah dapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala, hati jadi lapang, maka apapun yang Anda hadapi, Anda akan berikhtiar dan dengan ikhtiar itu Allah kirimkan kemudian keberkahan pada diri Anda. Demikian ayat 89 sampai 30 sampai 90-nya. Demikian ayat 89 sampai 90-nya. Di surah ke-21 itu tentang keturunan yang bahkan divonis secara medis, secara klinis mustahil istri ini bisa melahirkan. Karena dia monofos, karena dia mandul. Allah langsung jawab. Kami jawab doanya Zakaria itu. Ya, di ayat 89-nya wa Zakaria idnada rabbahu. Ya, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Ketika Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangan biarkan aku sendirian, enggak ada yang mewarisi aku. Sedangkan Engkau yang terbaik dalam memberikan keturunan, ya Allah. Mengirimkan kepada kami, ya Allah. Mengabulkan doa-doamu, ya Allah. Fastajabna, kami jawab doanya. Ya, wa wahabna lahu Yahya. Kami berikan kepada Zakaria Yahya. Yang paling menarik, wa aslahna lahu zaujah, dan kami perbaiki keadaan istrinya yang divonis secara medis gak mungkin sembuh, punya keturunan setelah itu. Sekarang persoalan kita apa di Ramadan ini? Maka keluarkan ayatnya, keluarkan hadisnya, dan yang standar itu yang dipakai oleh kita. Seperti kita bermohon setiap malam, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyak istighfar kepada Allah, banyak minta-minta dalam berdoa dan cari waktu mustajab. Mumpung sekarang masih ada waktu, beberapa malam sebelum berakhir. Saya sarankan tinggalkan yang tidak bermanfaat dulu, fokuskan diri kita pada kebutuhan kita. Jika dunia ada terasa sulit, minta, ya Allah lapangkan rezekiku. Ya Allah dalam situasi saat ini, ya Allah lapangkan. Berikan kesempatan ya Allah untuk bekerja lagi. Berikan kesempatan untuk bisa mendapatkan rezeki terbaik darimu. Ya Allah sembuhkan penyakitku. Ya Allah makmurkan negeriku. Ini yang terbaik kita mintakan. Jika merasa cukup dengan dunia, mohon kepada Allah untuk akhirat. Ya Allah anugerahkan keluargaku sebagai ahli surga. Jadikan kami ahli Al-Quran. Jadikan Quran sebagai teman di alam kubur nanti, syafaat saat di akhirat. Itu yang dibutuhkan oleh kita sekarang. Jika kita mampu mengerjakan itu, ada yang Allah janjikan kepada kita untuk dikabulkan. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kemudian ayatnya ditutup, falyastajibu li, maka cepat respon seruanku. Jadi kalau Allah sudah mintakan, respon. Cepat, jangan tunggu. Sekarang mau buka, doa. Malam, doa. Isi dulu dengan amal soleh. Ingat, doa cepat dikabulkan kalau disandingkan dengan amal soleh. Salat, doa. Baca Quran, doa. Jangan biarkan selesai baca Quran Anda diam. Setelah itu baca doa. Minta kepada Allah dari permohonan Anda. Cari wasilah dengan amal soleh untuk memohon apa yang kita harapkan. Itu rumus di Quran surah kelima ayat 35. Yang paling menarik, waliyu minubi. Engkau harus yakin kepadaku, kata Allah. Jadi minta dengan yakin, la'allahum yarshudun. Mudah-mudahan dengan itu mereka, kata Allah, yang ibadah, yang berdoa mendapatkan petunjuk sehingga lebih berbeda, lebih bisa baik dari hari-hari sebelumnya. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat berbuka dan semoga apa yang kita kaji hari ini bisa kita segera amalkan. Bagi orang yang merasa sedang sulit, semoga dilapangkan. Bagi yang sakit, semoga disembuhkan. Dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, jangan pernah merasa bosan untuk bertobat sebelum kita wafat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.